Alasan Cole Palmer dari Chelsea tidak tampil melawan FC Noah di Conference League. Chelsea akan tampil tanpa salah satu pemain andalannya saat mereka menjamu FC Noah di Eropa Conference League pada 7 November. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan, Enzo Maresca mengonfirmasi bahwa Cole Palmer tidak akan bermain di laga tengah pekan ini karena mengalami cedera yang dirahasiakan, yang juga membuatnya absen dari latihan. Cole Palmer tidak bisa berlatih kemarin. Dia belum fit, jelas Maresca. Absennya Palmer di Conference League ini bukan masalah besar bagi Chelsea. Bahkan, pemain timnas Inggris tersebut belum masuk bangku cadangan dalam 2 laga sebelumnya di kompetisi ini musim ini. Tantangan sebenarnya bagi skuad Maresca adalah memastikan Palmer pulih tepat waktu untuk laga Premier League melawan Arsenal pada 10 November. Kami berharap dia bisa kembali bermain saat melawan Arsenal, kami akan terus memantau kondisinya, kata Maresca. Palmer menjadi top skor Chelsea dengan 7 gol di Premier League dalam 10 penampilannya. Rekornya yang impresif membuatnya hanya tertinggal 4 gol di belakang Erling Haaland dari Manchester City dalam daftar pencetak gol Liga. Pemain berusia 22 tahun ini juga sudah mencatatkan 5 assist. The Blues bertekad meraih 3 poin di kandang untuk menempatkan mereka di atas tim Mikel Arteta di klasemen Premier League, bukan hanya dari segi selisih gol. Meskipun Arsenal sedang mengalami performa yang kurang baik, kemenangan melawan mereka akan menjadi tantangan lebih berat jika Palmer absen. Diperkirakan Maresca akan memberikan pembaruan terkait kondisi Palmer menjelang laga akhir pekan tersebut. Victor Gyökeres telah menentukan langkah berikutnya seiring memanasnya rumor transfernya. Penyerang Sporting ini tampaknya sudah menetapkan tujuan karir berikutnya setelah meninggalkan Portugal, yang diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat. Sejak bergabung dari Coventry, Gyökeres tampil gemilang untuk Sporting. Mantan pemain muda Brighton ini telah berkembang pesat, menjadikannya salah satu penyerang top dunia berkat performanya di Portugal. Ia terus mencetak gol dengan mudah, termasuk hat-trick melawan juara Liga Inggris, Manchester City, dalam pertandingan Liga Champions. Penampilan impresifnya ini kembali memicu rumor transfer, dan Chelsea adalah salah satu klub yang sangat dikaitkan dengan pemain internasional Swedia ini. Gyökeres terus dikabarkan akan pindah ke Chelsea, dan kini ia semakin dekat untuk menentukan klub barunya. Menurut informasi dari TBR Football, Gyökeres tidak terburu-buru dalam memilih klub setelah Sporting, namun kemungkinan besar ia akan kembali ke Inggris. Awalnya, ia berencana untuk pindah ke Serie A sebelum kembali ke Inggris. Namun, performa luar biasanya membuatnya semakin dekat untuk bergabung dengan klub Liga Inggris pada 2025. Dia akan memiliki banyak opsi dari beberapa klub terbaik Eropa, bukan hanya Chelsea yang tertarik padanya. Gyökeres terus menarik perhatian di level tertinggi setiap minggunya, dan keberhasilannya membantu Sporting mengalahkan Manchester City pekan ini semakin mengukuhkan reputasinya, terutama karena hasil tersebut sangat mengejutkan. Banyak yang sempat meragukan apakah Gyökeres bisa bersinar di Liga Inggris, namun penampilannya minggu ini tampaknya berhasil membungkam keraguan tersebut. Chelsea tertarik rekrut gelandang Atletico Madrid, Pablo Barrios. Walaupun telah mengurangi jumlah pemain tim utama di Stamford Bridge, pelatih Enzo Maresca merasa cukup puas dengan skuad yang dimilikinya saat ini. The Blues berada di posisi keempat klasemen Premier League dan tampil impresif di Conference League. Beberapa laporan menyebutkan, Fernandes mungkin mulai menarik perhatian sejumlah klub Eropa jika ia tidak berhasil mengamankan tempat di starting line-up untuk Premier League. Jika Fernandes benar-benar hengkang, Chelsea kemungkinan akan mencari pengganti yang cocok di pasar transfer. Sumber dari Vicajes menyebutkan bahwa gelandang Atletico Madrid, Pablo Barrios, kini menjadi kandidat potensial untuk memperkuat lini tengah Chelsea. Barrios, pemain berusia 21 tahun lulusan Akademi Atletico, telah tampil dalam 68 pertandingan di semua kompetisi. Musim ini, ia menjadi starter dalam 6 laga di La Liga dan memberikan 1 assist dalam hasil imbang 2-2 melawan Villarreal pada 20 Agustus. Laporan tersebut mengindikasikan bahwa Chelsea mungkin bersedia membayar hingga 50 juta euro untuk mendatangkan Barrios pada jendela transfer mendatang. Kedua klub ini memiliki sejarah transfer sebelumnya, seperti perpindahan Conor Gallagher dan Joao Felix pada musim panas lalu. Namun, hubungan antara The Blues dan Atletico dikabarkan sedikit tegang karena kegagalan transfer Samu Omorodion ke London. Meskipun demikian, Atletico Madrid mungkin mempertimbangkan tawaran tersebut, mengingat potensi keuntungan bersih dalam peraturan keuangan. Chelsea tampaknya akan terus memantau perkembangan Barrios hingga akhir musim sebelum memutuskan untuk mengajukan tawaran resmi bagi pemain muda Spanyol tersebut. Levi Colwill merasa Chelsea layak untuk mendapatkan 3 poin di Old Trafford.
The Blues mengunjungi Old Trafford dalam lanjutan Premier League dengan ambisi meraih kemenangan. Selama pertandingan, tim yang diasuh Enzo Maresca mendominasi penguasaan bola dan menciptakan beberapa peluang untuk mencetak gol, sehingga Colwill merasa mereka seharusnya keluar sebagai pemenang. Namun, Chelsea harus berusaha keras untuk menyamakan kedudukan setelah Bruno Fernandes mencetak gol lewat titik penalti yang membuat Manchester United unggul lebih dulu. Beruntung, Moises Caicedo mampu mencetak gol balasan tak lama setelahnya, dan Chelsea akhirnya pulang dengan 1 poin. Bagi Levi Colwill, hasil imbang 1-1 ini memberi perasaan campur aduk. Ia merasa bangga dengan performa tim dan konsistensi Chelsea musim ini, namun juga kecewa karena kesempatan untuk meraih 3 poin terlewatkan. Saya rasa tim merasa sangat frustrasi. Dengan permainan yang kami tunjukkan hari ini, kami seharusnya bisa memenangkan banyak pertandingan, kata Colwill. Saya selalu ingin menang di setiap laga, jadi sedikit mengecewakan karena kami gagal meraih kemenangan kemarin. Mereka punya kekuatan di depan dan itulah yang memberi mereka gol. Pemain lulusan Akademi Chelsea berusia 21 tahun ini percaya bahwa timnya memiliki kemampuan untuk mencetak lebih banyak gol, meski di Old Trafford mereka kesulitan memanfaatkan peluang yang ada. Colwill optimis The Blues mampu bersaing dengan performa yang mereka tampilkan musim ini. Saya agak frustrasi karena setiap kali saya bermain, targetnya adalah 3 poin, dan tidak menang selalu mengecewakan, tambahnya. Saya rasa kami bermain cukup baik dan menciptakan banyak peluang yang pada hari lain bisa saja menjadi gol. Kami memainkan permainan yang baik kemarin, mulai dari lini belakang hingga membangun serangan. United memang tahu cara menghentikan kami dari pertandingan sebelumnya, namun kami berhasil beradaptasi dengan itu, ungkapnya. Gary Neville kritik Robert Sanchez setelah Chelsea bermain imbang melawan MU. Gary Neville mengungkapkan bahwa Sanchez seharusnya bisa menghindari kontak dengan Højlund. Menurut saya, itu dimulai dari kesalahan Wesley Fofana. Kiper yang cerdas tidak akan mengulurkan tangannya begitu saja, ujar Neville dalam komentarnya di Sky Sports. Harus lebih hati-hati, biarkan dia melompat, dan biarkan VAR yang memutuskan, itu tindakan yang terlalu gegabah dari sang kiper. Dalam wawancara dengan BBC, Enzo Maresca mengakui bahwa pertandingan ini adalah tantangan besar. Kami tahu laga ini akan sulit karena berbagai alasan. Kami mencetak gol dan berusaha menang setelah itu. Kami senang karena menyadari betapa beratnya pertandingan ini, ujarnya. Dia juga menambahkan, para pemain Manchester United ingin menunjukkan bahwa mereka cukup kompeten. Dengan kehadiran manajer baru dan ide-ide yang berbeda, kami harus menyiapkan strategi yang berbeda pula. Chelsea akan kembali berlaga di kompetisi Eropa, menghadapi klub Armenia, FC Noah, dalam pertandingan Conference League. Setelah itu, The Blues akan menjamu Arsenal di Stamford Bridge untuk pertandingan Premier League sebelum memasuki jeda internasional.